Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dimi Channel ya. Kali ini Pak akan bahas kembali bangun ruang sisi lengkung. Spesial khusus untuk bidang kerucut ini ya. Oke, matematika SMP kelas 9 ya. Nah, Pak mendapatkan kiriman pertanyaan ya dari seorang siswa ya, seperti ini. Yang pertama adalah sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alas 3 cm dan tingginya 4 cm. Panjang pelukis kerucut tersebut adalah, oke ya, ini mungkin istilah ada ya, panjang pelukis. Apa itu panjang pelukis? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alasnya 4 cm dan tingginya 3 cm. Jika V sama dengan 3,14, maka luas selimut kerucut tersebut adalah ya, luas selimutnya ya. Kemudian yang ketiga, jari-jari alas sebuah kerucut 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Jika V-nya sama dengan 22/7, luas sisi kerucutnya adalah, oke ya, ini ada istilah luas sisi kerucut ya. Kemudian yang keempat, volume kerucut dengan diameter 14 cm dengan garis pelukis 25 cm adalah. Yang kelima, volume sebuah kerucut 56,52 cm persegi. Cm kubik nih ya, maaf. Jika panjang jari-jari alasnya 3 cm dan V sama dengan 3,14, maka tinggi kerucut adalah, oke silakan dicoba dulu ya siswa kelas 9 ya, yang sudah belajar maupun mau ada persiapan penilaian akhir semester ya, TAT ya, atau ujian sekolah ya. Oke, dan Pak ucapkan terima kasih ya sudah like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Dimni Channel ya, yang pastinya mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya, terus ikutin ya, dan boleh di-share ke teman-teman kalian juga ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Nanti kalian cocokin jawaban dan jawaban Pak ya. Oke, pastinya mudah ini ya. Oke, yang pertama, sebuah kerucut punya jari, mempunyai panjang jari-jari. Oke, kita gambar ya, biar tergambarkan ya. Oke, kita akan gambar dulu, coba kerucutnya ya. Oke, sekarang bangun ruang si lengkungnya kita bahas tentang kerucut semuanya nih ya. Oke, kita buat dulu ada sebuah kerucut ya, kira-kira seperti ini ya. Ada kerucut, bagi dua dulu deh, biar muat ya. Kita bagi dua dulu. Oke, biar soal satu dan kedua biar muat ya. Oke, kita buat kerucutnya ya. Ini ada kerucut katanya ya. Oke, kalau lingkar ada nggak? Oke, ini aja ya. Ada kerucut, ini alasnya ya. Kemudian ini selimutnya nih ya. Ini selimutnya. Nah, di sini ada namanya, istilahnya ini namanya dari sini ke sini ya, dari pusat di pusat nih, titik pusat ke ini namanya disebut dengan jari-jari ya. Ini R-nya ya. Jari-jari. Kemudian kalau dari sini ke sini dari puncak ke pusat itu namanya tinggi ya, namanya tinggi. Oke, ini namanya tinggi. Nah, yang namanya garis pelukis tuh yang ini ya. Nah, ini namanya garis pelukis nih ya. Kita buat ini namanya garis pelukis S ya. Nah, hubungannya jari-jari tinggi sama garis pelukis ya. Garis pelukis biasanya simbolnya S ya. Garis pelukis gitu, S ya, garis pelukis ya. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku ya, membentuk segitiga siku-siku di sini ya. Oke, di pusat lingkaran ya, di pusat alasnya ya. Nah, maka kalau ada segitiga siku-siku, maka otomatis teorema Pitagoras ya, oke, berlaku ya, karena segitiga siku-siku. Oke, berarti garis pelukisnya S berapa ya? Kita tahu bahwa R-nya katanya berapa? Nilai R-nya jari-jarinya ini, jari-jarinya 3 ya, jari-jarinya 3 ini. Kemudian tingginya berapa tingginya? Kemudian tingginya 4 ya, tingginya 4. Oke, tingginya 4, garis pelukisnya berapa gitu ya? Oke, ini garis pelukis ya. Garis pelukis itu sebenarnya karena aslinya nggak ada ya, nggak ada garisnya sebenarnya, karena muter ini ya. Oke deh, kita gunakan teorema Pitagoras ya. Teori Pitagoras berarti S adalah garis pelukis S sama dengan, karena sisi miring ya, adalah akar dari kuadrat jumlah kuadrat sisi lainnya ya. Dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, mencari garis pelukis ini ya, kalian bisa gunakan rumus ini ya. Mencari garis pelukis nih ya, hubungannya ya. Jadi antara jari-jari tinggi sama garis pelukis terbentuk Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Oke, berarti kita masukkan angkanya, berarti akar dari R-nya berapa?
R-nya 3 kuadrat ya, R-nya 3 dikuadratkan ditambah dengan tingginya 4 kita kuadratkan, jadi sama berapa? 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi sama dengan S-nya akar dari 9 tambah 16, 25. Berarti akar 25, 5 ya. Maka garis pelukisnya adalah 5 cm ya, 5 cm. Pak, boleh nggak karena ini Pitagoras ya, kita gunakan triple Pitagoras boleh ya. Kalian bisa gunakan triple Pitagoras ya. Berarti triple Pitagoras biar cepat ya. Kalau kalian hafal triple Pitagoras lebih cepat ya. Berarti ini ada angka 3 ya, ada angka 3, kemudian ada angka 4, pasti ini adalah berapa ininya? Maka ini adalah 5 ya. 3, 4, 5 ya. Ini triple Pitagoras ya. Ini R-nya, ya ini jari-jari. Kemudian ini tingginya, maka ini garis pelukisnya S-nya ya. Nah, boleh sekalian ya. Boleh kalian gunakan triple Pitagoras ya. 3, 4, 5 ya. Kemudian 5, 12, 13. 6, 8, 10 ya. 7, 24, 25 ya. Nah, ini triple Pitagoras ya. Lebih mudah ya. Jadi tidak perlu banyak perhitungan ya, karena sudah dihafal ya. Oke, itu nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 1 ini ya. Nomor 1. Sekarang kita bahas yang nomor 2 ya. Di sini katanya ada yang punya jari-jari alasnya 4, tingginya 3 ya. Kalau dibalik aja nih ya. Kita buat lagi ya ininya. Oke, kerucutnya ya. Kerucutnya kita buat kerucutnya biar tergambarkan. Oke, apa katanya? Jari-jarinya 4 ya. Jari-jarinya 4 ini, R-nya. Kemudian berapa tingginya? Tingginya 3 ya, dibalik ya. Oh ya. Tingginya 3, ini pasti Pitagoras ya. Oke, kalau 3, 4 pasti 5 ya. Garis pelukisnya ya. Oke, ini udah hafal ya. Triple Pitagoras. 3, 4 pasti 5 ya. Oke, berarti S-nya 5 ya. Ditanya luas selimut. Nah, ya, luas selimut. Berapa luas selimutnya? Luas selimut itu yang ini ya. Luas selimut itu yang plat asir ya. Jadi yang namanya luas selimut ini ya. Nah, luas selimut itu ya. Yang ini di atasnya ya. Kalau ini alas ya, ini selimut. Berarti luas selimutnya adalah ini yang ini. Oke, luas selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut itu adalah perkalian antara V dikali R dikali S ya, garis pelukis. Oke, kalian bisa gunakan rumus ini untuk menentukan garis luas selimut kerucut ya, LSK. Luas selimut kerucut ya, plat singkat ya. Oke, kita masukkan angkanya berarti V-nya berapa? V-nya pakai 3,14. 3,14 dikali R-nya berapa? R-nya 4, S-nya kemudian 5 ya, Pitagoras ya. 3-nya nggak dipakai ya, hanya untuk menentukan S aja ya. Ini 3-nya nih ya, 3, 4, 5 ya. Oke, berarti kita kali aja berapa jadinya nih? 3,14 dikali 20 ya. 4 kali 5 ya. Berarti berapa? Jadinya berarti 62 kah ya? 62,8 ya. Oke, sentimeter persegi. Oke, mudah ya ini ya. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3 ya. Nah, sekarang ada katanya jari-jari sebuah kerucut. Oke, kita bagi dulu dah. Kita bagi dulu papan tulisnya supaya muat ya. Supaya rapi ya. Kalau udah rapi jadi mudah dipahami ya. Kalian juga gitu ya. Tulisan kalian harus rapi kalau di matematika. Pasti kalau rapi jadi mudah dipahami pas kalian baca ulang ya. Oke, sekarang yang nomor 3 ya. Nomor 3. Ini alas kerucutnya 3,5 ya. Tingginya oke. Kita buat dulu ya kerucutnya. Kita buat kerucutnya biar tergambar ya. Oke, jadi nggak abstrak ya. Oke, ini kerucut alasnya. Mohon maaf nih, gambarnya ini ya. Nah, kira-kira ya. Kerucut itu dirapi dulu deh. Kita rapikan kerucutnya ya. Kurang bagus ya. Kita rapikan gambar kerucutnya agak mendingan lah ya. Kalian harus gambar harus lebih rapi dari plat ya. Dah. Oke, kemudian katanya berapa? Katanya jari-jarinya jari sebuah kerucut 3,5 ya. 3,5 nih. Ini 3,5, kemudian tingginya berapa tingginya? Kemudian tingginya berapa? Di siku-siku sini ya. Tingginya nih siku-siku di sini. Tingginya katanya 12. Oke, tingginya 12 ya. 12 berapa S-nya nih ya? Ditanya apa? Oh, luas kerucut ya.
Oke, luas kerucut ya. Jadi ininya berapa nih? S-nya ya, kita cari nanti ya. Oke, di sini katanya ditanya luas sisi kerucut ya. Luas sisi kerucut nih ya, luas sisi kerucut. Jadi luas sisi kerucut itu sama aja dengan luas permukaan kerucut ya. Jadi sama aja luas permukaan kerucut atau luas total kerucut ya, luas permukaan kerucut. Jadi ada beberapa buku mungkin ya, namanya luas sisi kerucut, ada yang luas permukaan kerucut, ini sama ya. Oke, kita tahu bahwa ini kerucut itu ada namanya ini alas ya. Namanya alas, bentuknya lingkaran ya. Maka dia kalau luas lingkaran berarti PR kuadrat. Kemudian ini yang ini namanya selimut ya. Namanya selimut. Kita tahu bahwa kalau luas selimut kerucut itu adalah apa tadi? V kali R kali S ya. Maka luas sisi kerucut ya, maka luas sisi kerucut ya, luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut sama aja ya. Itu adalah alas ya. Luas alas ditambah luas selimut gitu ya. Berarti sama dengan apa? Luas alasnya VR kuadrat ditambah VRS ya. Oke, atau VR-nya kita keluarkan bisa ya. VR dalam kurung R tambah S bisa juga gitu ya. Boleh ya. Lebih mudah begitu juga silakan ya. Nah, sekarang satu-satu boleh. Satu-satu juga boleh kita cari ya. Oke, di sini ada R-nya katanya 3,5. Bagaimana kalau 3,5 lebih mudah? 4 ubah menjadi 3,5 itu R-nya nih ya. R-nya 4 ubah menjadi 7/2. Boleh ya? 7/2 kan 3,5 ya. Karena 7 bisa kelipatan 7 nih ya. Jadi bisa dicoret ya. Oke, bisa gunakan ini, maka R-nya, V-nya, bisa 22/7. 22/7 dikali R-nya 7/2 ya. Ini 7/2 R-nya karena kuadrat ya. Perkalian berulang. Kemudian ditambah dengan S-nya belum ada ya. S-nya kita cari ya. S-nya kita cari dengan Pitagoras ya, boleh ya. Kita cari S-nya sama dengan akar dari berapa? R kuadrat. R kuadratnya berapa? 12 kuadrat ya. 12 kuadrat ditambah 3,5 dikuadratkan. Oke, berarti berapa? 144 ya, 12 kuadrat. Ditambah dengan 3,5 itu, pas sudah hitung, 12,25 ya. 12,25. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan akar dari berapa? 156 ya. Akar dari 156,25. 125,6 adalah akarnya ada 12,5. Nah, berarti S-nya adalah 12,5 ya. S-nya kita gunakan ini. Berarti S-nya ini ya. 12,5 S-nya ya. Maka kita masukkan nilainya berapa? Jadi 22/7 dikali R-nya 7/2, S-nya 12,5 ya. 12,5 itu berapa? Boleh nggak Pak tulis 25/2 ya? Biar gampang ya. Sama aja ini 25/2 ya. Sama ya, biar gampang coretnya ya. 25, maaf. Soal nomor dulu ya. Ini 25/2 ya. Dah. Oke, jadinya berapa jadinya nih? Kita coret aja ya. Kita coret 7 dibagi 2. 7 bagi 7 habis ya. 22 dibagi 2, 11. Oke, berarti tinggal sama dengan berapa hasilnya? 11 kali 7, jadi 77/2. Ditambah dengan ini sama ya. Ini kita coret nih, 7 bagi 7 habis ya, 1 ya. 22 dibagi 2, ini 11. 11 kali 25 berapa jadinya? 11 kali 25 itu 275 ya. 275. 275/2. Oke, kita jumlahkan ke sini deh ya. Ini ke sini nih ya. Ke sini. Oke, berarti berapa sama dengan? Sama dengan berarti 275 tambah 77. Oke, berapa jadinya? 352 ya. 352. 352/2. Berarti luas permukaan kerucutnya berapa jadinya? 176 ya. 176 cm persegi ya. Oke, dah. Nah, gitu ya. Jadi luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucutnya adalah ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Rumus luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut atau luas selimut kerucut ya. Boleh kalian gunakan rumus ini.
Nah, gitu ya. Dah. Oke, sekarang yang nomor 4 ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu apa? Oke, volume kerucut ya. Nah, volume kerucut dengan diameter 14 nih. Kalau ada diameter langsung dalam otak itu supaya tidak banyak rumus ya. Kalau diameternya 14, maka jari-jari langsung berpikir kita ya. Maka jari-jari adalah 14 dibagi 2 karena jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter ya. Maka jari-jarinya 7 berarti ya. 14 bagi 2 7 ya. Oke, nah di sini namanya apa namanya? Volume. Nah, volume kerucut. Volume kerucut adalah volume tabung per 3 ya. Jadi sepertiga dari volume tabung. Volume tabung sendiri apa? PR kuadrat dikali tinggi ya, maka dibagi 3 ya. Pokoknya sesuatu yang lancip itu kan, kerucutnya lancip nih, ada puncaknya. Itu sepertiganya dari yang umumnya ya, dari tabung berarti sepertiga dari tabung. Seperti 5, sepertiga dari balok ya atau kubus ya. Oke, berarti ada sepertiganya, kita substitusi ya, angkanya berapa jadinya? Maka V-nya berapa? V-nya oke, oh di sini garis pelukis sudah ada ya. Garis pelukisnya 25. Nah, di sini kita gunakan triple Pythagoras saja ya. Triple Pythagoras dari berapa angkanya? Dari R-nya 7, ini jari-jarinya, R-nya, kemudian 25 ini adalah S-nya. Nah, berapakah tingginya? Nah, tingginya adalah 7, 24, 25 ya. Nah, gunakan triple. Maka tingginya adalah ini, 24 ya. 7, 24, 25. Ini adalah triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ya. 7, 24, 25 ya. Maka tingginya adalah 24 ya. Kita gunakan ini, tingginya pakai 24. Oke, berarti V-nya berapa? V-nya 22 ya. 22 per 7 dikali R-nya 7 dikali 7 tingginya 24. Dibagi 3. Oke, kita bisa coret ya. Kita bisa coret ini. 24 dengan 3 jadi berapa? 8 ya. 7 dibagi 7 habis 1 ya. 22 kali 7, 22 kali 5, 6 ya. Berapa sama dengan? Sama dengan 22 kali 7 kali 8, 5, 6 ya. Jadi 22 dikali 5, 6. Berapa hasilnya? 1, 2, 3, 2 ya. Kalian cek ya. Jadi hasilnya adalah 1232 ya. 1232 cm ya. Centimeter persegi ya. Centimeter kubik ya. Volume ya. Centimeter persegi. Kubik ya. Centimeter kubik. Karena volume ya. Oke, sentimeter satuannya sentimeter kubik. Oke, dah. 1232 ini ya. 232 cm kubik. Oke. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Oke, di sini ada volume sebuah kerucut. Nah, ya volumenya adalah 56,52 ya. Oke, volumenya katanya volume kerucutnya besarnya katanya berapa? 56,52 ya. Oke, ini ya. Nah, jika panjang jari-jari kerucut 3 ya. Oke, kita tahu bahwa yang namanya volume kerucut tadi apa? Yang namanya volume kerucut, kita tahu namanya volume kerucut apa? PR kuadrat kali tinggi per 3 ya. Jadi sepertiga dari volume tabung ya. Itu ada sama dengan 56,52 ya. Oke, kita substitusi ya. Alas jari-jarinya adalah 3 ya. Kita masukkan ya. Oke, V-nya 3,14. Berarti kita input, berarti V-nya 3,14 dikali R-nya 3 ya. 3 kali 3 ya, karena kuadrat berkali berulang. Dikali tinggi yang ditanya, berapakah tingginya ditanya? Dibagi 3. Oke, volume kerucut itu per 3 ya. Sama dengan 56,52. Oke, kita coret aja nih. 3 dibagi 3 bisa 1 ya. Oke, jadi berapa jadinya? 3,14 kali 3 dapatnya berapa? 9,42 ya. 42 T. Sama dengan 56,52. Udah, jadi ya mudah nih ya. Maka T-nya dapat ya. Maka T sama dengan 56,52 dibagi 9,42. Berapa hasilnya? Pas sudah itu hasilnya adalah
6 ya, 6 cm. Oke, mudah nih ya. Oke, gunakan rumus volume ya. Kita cari ya. Tinggal cari T-nya, cari R-nya mudah ya. Gunakan konsep aljabar ya, pindah-pindah ruas ya. Oke. Ya, demikian penjelasan part ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekiranya video ini bermanfaat menurut kalian, silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.